Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian mulia dengan manhaj salaf. Dan untuk memulai kajian, saya persilahkan antum lihat kanan kiri. Kalau nggak kenal, coba kenalan. Baik. Pada pertemuan lalu kita sudah mulai masuk dalam bab 5 tentang prinsip-prinsip manhaj salaf terkait akidah. Prinsip yang pertama adalah bahwa sumber akidah itu harus diambil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' salafus saleh. Keyakinan kita dibangun di atas dalil dari Al-Quran, Sunnah yang sahihah, dan ijma'. Saya sampaikan minggu lalu, gak boleh punya keyakinan atau membangun akidah dari mimpi misalnya, kecuali Anda Nabi. Ya. Kalau Anda Nabi, baru Anda bilang, mimpi saya itu tadi malam begini dan begitu, jadi keyakinan saya sekarang begini dan begitu. Silakan kalau Anda Nabi. Yang kedua, menjadikan sunnah sebagai hujjah. Dan minggu lalu kita baru sampai setengah pembahasan. Sunnah itu artinya jalan atau tuntunan. Sedangkan menurut istilah, sunnah itu artinya sabda, perbuatan, dan penetapan Nabi yang kita jadikan sebagai tuntunan hidup. Kita tidak mungkin panjang lebarkan lagi masalah ini. Kita langsung pindah ke subbab yang berikutnya, kehujjahan as-sunnah. Saya beri gambaran dulu. Mungkin ada orang yang KTP Islam sehari-hari sholat 5 waktu, tapi kalau kita bicara bersama mereka, kalau kita bincang-bincang masalah agama, seringkali kita katakan yang sesuai sunnah ini begini. Dalam sholat yang sesuai sunnah itu seperti ini. Oh, kalau di dalam keyakinan ahlus sunnah, jadi sering kita mengucapkan sunnah. Sebagian orang merasa gerah. Mungkin dari mereka ada yang mengatakan bahwa Islam itu biasa-biasa aja, tidak usah terlalu ekstrim. Apa-apa sunnah, ini apa dikit-dikit sunnah. Kenapa sih harus sunnah terus? Maka jawabannya ada pada bab ini. Dan ini teman-teman, orang-orang yang merasa dirinya ikut kajian sunnah harus tahu dalil kenapa ikut sunnah. Jangan sampai nanti pada suatu ketika kita misalnya berhadapan dengan teman satu kantor, teman kecil, reuni sekolah, terus kita dilihatnya beda ya, celana ngatung, jenggot kayak kambing, bajunya kayak gini, nggak ada gaul-gaulnya sama sekali. Kamu tuh apa sih? Terjadi dialog. Lalu kemudian kita ditanyai, emangnya kenapa sih harus ikut sunnah? Lalu kemudian kita diam aja, karena kita tidak tahu dalilnya. Kenapa sunnah itu harus diikuti? Kita harus pahami bab ini dan usahakan untuk menghafal 1-2 dalil yang berkaitan dengannya. Kata penulis, yang dimaksud dengan sunnah sebagai hujjah adalah meyakini bahwa sunnah itu sumber hukum. Dia rujukan dalam beragama. Sunnah wajib diikuti dan siapa yang mengingkarinya maka jadi kafir. Perhatikan, yang mengingkarinya. Adapun orang tidak mengingkari tapi tidak melaksanakan, maka ini tetap muslim. Tapi bisa jadi berdosa, bisa jadi tidak.
Ya, saya ulang. Orang yang mengingkarinya dikafirkan. Tapi nanti bedakan dengan orang yang dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mengingkari sunnah, tetapi dia tidak menjalankan sebagiannya. Di sini ada yang poligami. Minggu lalu saya tanya, ada yang poligami? Oh ada. Minggu lalu nggak ada yang jawab. Berarti tidak menjalankan sunnah. Ini kan? Apakah berdosa? Enggak berdosa. Kita meyakini kesunahannya, tapi kita belum mampu menjalankannya. Ya kan? Minggu lalu saya kasih contoh. Mayoritas dari kita tidak pakai gamis putih. Karena kebiasaan, karena urf, karena kesukaan, karena mode di negeri kita. Tapi kalau ditanya, Nabi paling suka apa? Gamis putih. Begitu. Terus apakah kita tidak menjalankannya berdosa? Jawabannya tidak. Tapi kalau ditanya, harusnya bagaimana? Ya sebaiknya menjalankan. Itu yang afdal. Tapi tidak menjalankannya juga tidak dikatakan berdosa. Kenapa? Kita meyakini kesunahannya, meskipun ada sebagian keadaan kita belum bisa melaksanakannya. Apa dalil dari Quran bahwa sunnah itu harus diikuti? Di sini ada banyak. Saya cukup ambil 3 saja dari 5 yang ada. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah memerintahkan untuk menaati Allah dan menaati Rasulnya. Dan Allah mengulangi kata kerja athi'u, taatilah, diulang untuk Allah dan Rasulnya, untuk memberitahukan bahwa ketaatan kepada Rasul itu berdiri sendiri tanpa harus disesuaikan dengan perintah yang ada pada Al-Quran. Bahkan apabila beliau memerintahkan sesuatu, maka wajib untuk menaatinya secara mutlak, baik perintah itu ada di dalam Al-Quran maupun tidak ada di dalam Al-Quran. Karena beliau itu sebenarnya diberikan Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu As-Sunnah. Dengan kata lain begini teman-teman, seandainya kita pun tidak dapati perintah atau larangan itu dalam Quran, kalau Nabi yang sebutkan, itu juga tetap harus ditaati. Dulu-dulu waktu di kajian Mulia Manhaj Salaf di An-Nasai beberapa tahun yang lalu, saya sering kasih contoh gini. Ada Ustadz di Samarinda. Ustadz di Samarinda itu pernah bilang begini, yang haram itu yang mana? Anjing apa babi? Yang haram itu babi. Kenapa? Karena itu yang ada di dalam Quran. Sedangkan anjing tidak ada dalam Quran. Itu adanya dalam hadis. Jadi tinggian mana? Al-Quran apa hadis? Dia bilang jawabannya Al-Quran. Berarti yang benar babi aja yang haram. Kita katakan meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran, kalau itu disebutkan dalam hadis, maka itu juga jadi haram. Landasannya adalah ini. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul. Rasulullah SAW melarang makan anjing. Nabi melarang hasil jual beli anjing. Nah, firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kamu di sini siapa maksudnya? Maksudnya adalah Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka demi Rabbmu, hai Muhammad, mereka pada hakikatnya tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu, wahai Muhammad, berikan untuk mereka, dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Ini sudah terang benderang perkataan Allah. Mereka tidak beriman sampai mereka rela bila ada sesuatu
masalah yang mereka perselisihkan, kamu menjadi penentunya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu sunnah-sunnahnya merupakan hujjah yang harus diikuti. Kemudian firman Allah di surat Al-Hasyr ayat 7, ayat yang kelima, ayat yang berikutnya. Firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kata Allah Ta'ala, apa yang diberikan Rasul, siapa di sini maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan kepada kalian, maksudnya yang dia ajarkan, yang dia suruh, terima. Apa yang dia larang, yang Muhammad itu larang untuk kalian, maka tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ini juga dalil yang sangat terang benderang bahwa kalau Nabi SAW menuntunkan sesuatu, entah itu perintah atau larangan, maka kita wajib untuk mengikutinya. Coba saya kasih contoh kemarin, poligami, baju putih. Coba sebutkan contoh-contoh sunnah-sunnah yang lain yang harusnya kita ikuti. Saya kasih contoh lagi. Laki-laki sholat di masjid kecuali yang punya uzur. Apa dong? Kasih contoh. Memelihara jenggot. Apa mas? Bersiwak. Ada yang siwakan di sini? Enggak ada. Berdosa semua? Ya tidak. Karena itu bagian dari sunnah yang tidak diilzamkan oleh Nabi SAW. Nabi hanya menganjurkan. Bila dikerjakan maka berpahala. Bila tidak dikerjakan orangnya tidak berdosa. Tapi kalau ditanya mana yang afdol? Jawabannya siwak. Ustadz, kita nggak lazim. Jadi gimana? Apa kita mau kantongin sikat gigi di sini? Mana-mana? Ya. Nabi SAW kalau beliau mau sholat maka beliau siwakan dulu. Nah kita kan nggak lazim juga untuk bawa sikat gigi sebelum sholat gini-gini semua. Ya. Apa mas? Wanita berjilbab. Nah ini masalah. Banyak kaum muslimah tapi tidak berjilbab. Dan menutup aurat itu ilzam. Nabi mewajibkannya. Maka kalau ada muslimah tidak berjilbab, berarti tidak menjalankan sunnah, tapi dalam hal ini berdosa. Ya, berdosa. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi dalam sholat, dalam puasa, dalam menikah, dalam manasik, dan lain-lain. Berikutnya adalah dalil dari sunnah. Kenapa sunnah itu harus diikuti? Kita ambil hadis yang kedua. Disebutkan oleh penulis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau untuk masuk surga? Maka beliau menjawab, "Man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba." Siapa yang menaatiku masuk surga. Siapa yang mendurhakaiku berarti dia tidak mau masuk surga. Hadis ini menunjukkan juga kepada kita kalau ingin masuk surga maka salah satu caranya adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bolehlah dicatat, yakni
jalan hidup Nabi secara umum. Adapun masalah-masalah fikih yang dalam ilmu fikih hukumnya sunnah, maka yang utama adalah menjalankannya. Tapi tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Barang siapa menaati Nabi, maksudnya adalah menaati Nabi dalam jalan hidup Nabi secara umum. Adapun masalah-masalah fikih yang dalam ilmu fikih hukumnya adalah sunnah, maka yang utama adalah menjalankannya, tapi tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Apa maksud saya dari perkataan ini, teman-teman? Kita perlu bedakan antara sunnah dalam terminologi akidah dengan sunnah dalam terminologi fikih. Dalam terminologi akidah, sunnah itu adalah jalan hidup Nabi secara umum. Baik yang di dalam fikih itu dikatakan sunnahkah, yang wajibkah, itu semuanya sunnah. Jalan hidupnya Nabi. Nanti ada lagi sunnah secara fikih, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, ya, apa lagi? Puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah yang nilainya sunnah, infak umum yang nilainya sunnah. Ada hal-hal yang di dalam fikih dikatakan hukum fikihnya adalah sunnah. Bila dikerjakan maka itu lebih utama, bila ditinggalkan orangnya tidak berdosa. Nah, kita lagi bicara apa ini? Kita bicara masalah akidah. Maka yang dimaksudin adalah jalan hidup Nabi secara umum. Ya, adapun yang di dalam ilmu fikih dikatakan hukumnya adalah sunnah, maka tidak masuk di dalam pembicaraan kita. Wallahu a'lam. Apa dalil dari athar salafus salih? Saya jelaskan dulu athar itu apa. Athar itu adalah perkataan atau perbuatan sahabat. Kalau dari Nabi berarti hadis. Tapi kalau perkataan atau perbuatan itu adalah dilakukan oleh seorang sahabat, maka ini tidak dikatakan hadis, tapi dikatakan athar. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini contohnya. Nabi SAW apabila beliau berwudu, maka prakteknya beliau mencuci tangannya sampai dengan siku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kalau berwudu tidak cuma sampai siku, sampai ketiak. Karena Abu Hurairah meyakini bahwa Nabi pernah bersabda, nanti di hari kiamat atharnya wudu, yaitu bekas-bekas wudu atau anggota wudu yang dulu dibasuh dan diusap manakala seseorang hidup dan dia berwudu, maka nanti di hari kiamat akan mengeluarkan cahaya putih. Ya. Lalu kemudian keyakinannya Abu Hurairah, kalau begitu siapa yang mau memanjangkan cahayanya, panjangkan juga wudunya. Yang hadis yang mana? Yang sampai siku. Yang athar yang mana? Yang sampai ketiak.
bila ada athar tidak bertentangan dengan hadis, maka dia adalah pendukung hadis. Bila ada athar tapi tidak sesuai dengan hadis, maka yang didahulukan hadis. Tapi secara umum jarang ada athar menyelisih sunnah. Jarang. Sebagaimana perbuatan Abu Hurairah yang membasuh tangannya saat berwudu sampai ke tiang. Ini adalah ijtihad Abu Hurairah yang beliau melakukannya manakala sendirian. Dan tidak ada sahabat lain yang melakukan yang sama dengan pemahamannya Abu Hurairah. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan jangan berwudu sampai ke tiang. Karena ini adalah athar dari Abu Hurairah dan itu bukan dalil karena dia tidak sesuai dengan sunnah. Lalu kenapa Abu Hurairah melakukan hal itu? Apakah dia bermaksud menyelisih sunnah? Tidak. Ini ijtihad sahabat Nabi. Apabila dia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Bila dia berijtihad dan ijtihadnya salah, dia dapat 1 pahala. Adapun kita, orang awam Indonesia, berijtihad dan kalau ijtihadnya benar, maka dapat 1 dosa. Kenapa? Berijtihad padahal bukan ahli ijtihad. Kalau kita berijtihad dan ternyata ijtihad kita salah, maka kita dapat 2 dosa. Yaitu sudah enggak makomnya, salah lagi. Dalil dari athar bahwa sunnah itu harus diikuti. Kita pilih-pilih ya. Pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pernah berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh." Aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang pernah diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya apa yang aku lihat dari Rasul pasti ku ikuti. Karena aku khawatir bila aku meninggalkan perintah Nabi maka aku bisa tersesat. Ini menunjukkan kepada kita kalau kita dapat sunnahnya Nabi maka selayaknya kita ikuti secara umum jalan hidupnya beliau. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berdiri di hadapan Hajar Aswad. Dia berkata kepada Hajar Aswad, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'." Aku tahu, Hajar Aswad. Hajar Aswad ini cuma sekedar batu. Yang batu ini tidaklah memberikan mudarat, juga tidak mendatangkan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltu. Kalau bukan karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hajar Aswad ini, niscaya aku tidak akan menciummu. Yang mana bagian yang sangat penting untuk di-highlight? Perkataan Umar, seandainya bukan karena aku melihat Hajar Aswad dicium oleh Nabi, aku juga gak cium Hajar Aswad. Ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat di zaman dahulu, sebabnya apa, kenapa harus begitu, mereka gak pernah tanya dulu baru melakukan. Kalau mereka lihat Nabi SAW melakukan, mereka lakukan. Meskipun nanti belakangan Nabi wafat, dalam keadaan mereka nggak tahu kenapa. Saya sebutkan di sini, kalau tidak salah, minggu lalu. Ada athar dari Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar suka melenggokkan kepalanya manakala melewati satu pohon di Madinah. Ketika ada yang bertanya, kenapa kamu kalau lewat pohon ini mesti kepalanya menggok dulu? Maka dia bilang, aku juga tidak tahu. Yang penting aku dulu lihat Rasulullah kalau melewati pohon ini mesti kepalanya menggok juga. Begitu. Para sahabat dahulu bukan nanya dulu, Rasulullah harus gitu kah? Iya karena gini-gini. Oke, baru dijalankan. Nggak ada. Mereka tuh ikut dulu, tanya yang belakang. Teman-teman pasti insya Allah kalau sering kajian pasti pernah dengar hadis Nabi SAW, Nabi lepas sendal waktu sholat. Kalau pernah dengar gini? Pernah? Enggak. Nabi SAW lepas sendal. Setelah selesai salam, beliau berbalik. Karena memang kan begitu sunnahnya seorang imam. Nabi balik. Apa yang Nabi dapati? Sendal juga berhamburan.
Maka Nabi tanya, kenapa kalian lepas sendal? Maka mereka bilang apa? Kami melihat engkau lepas sendal, maka kami lepas sendal. Begitu. Maka Nabi baru berkata, sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku dan berkata bahwa di bawah sendalku ada najis, maka aku mau lepaskan. Kita lihat bagaimana para sahabat ketika dia melihat sesuatu dari Nabi SAW, diikuti. Tidak pilih-pilih dulu mana yang enak, mana yang tidak enak. Sudah tahu alasan atau belum tahu alasan? Tidak. Pokoknya kalau dapat sunnah Nabi, diikuti. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata tentang berdirinya orang ketika usungan jenazah lewat. Katanya, qad ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama faqumna wa qa'ada faqa'adna. Sungguh kami pernah melihat Rasulullah SAW berdiri, kami ikut berdiri. Beliau duduk, kami duduk. Padahal kami nggak tahu kenapa. Maksudnya di sini ada sebagian hal yang kita tidak dapatkan dalam Al-Quran, tapi kita dapati dari sunnah Nabi, maka kita kerjakan. Ketika ada orang bertanya kepada Abdullah bin Umar, kok di Quran itu tidak ada ya tata cara sholat safar? Tidak ada tuh namanya, misalnya kapan qasar, kapan jamak qasar, kapan jamak saja tanpa qasar. 3 hari, 19 hari, niat mukim, gak niat mukim. Kita tidak ada tuh dapat rincian begitu di dalam Al-Quran. Maka apa kata Ibnu Umar? Kita ini dulu tidak tahu apa-apa. Datang Nabi diutus kepada kita, kita jadi tahu. Maka pokoknya apa yang dikerjakan Nabi kita kerjakan. Ya. Saya cerita juga kan minggu lalu, ada orang dulu masuk ke kampus kami bahwa aliran baru namanya aliran Quraniyun atau aliran Quran suci. Ketika ditanya kalian ini alirannya apa? Oh, kalau kami itu Quran aja. Karena kalau Al-Quran itu dari Allah, sedangkan sunnah atau hadis itu kan dari manusia. Kalau Quran itu kan murni. Kalau hadis itu kan masih doif, ada doifnya, ada sohinya. Daripada repot milah-pilih yang sunnah, yang sohi semua. Apa itu? Quran aja. Lalu kita tanya, kamu sholat juga enggak? Iya, sholat juga. Caranya sama. Oh, sama. Kalau sama coba cari di Al-Quran. Mana? Al-Fatihah ayat 1 sampai An-Nas ayat 6. Yang mana tuh bilang rukunya begini, sujudnya begini. Mana coba? Bacaannya Subhanallah a'la, Subhanallah. Tidak ada dalam Quran. Kecuali kamu bikin sholat model sendiri, bacaan model sendiri. Riwayat berikutnya, athar seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wanita itu berkata, aku dengar katanya kamu melarang wanita menyambung rambut. Nyambung rambut ini kita turunkan di zaman sekarang pakai konde. Apa? Extension, gimbal. Ya, gimbal itu extension ya. Dia tanya Ibnu Mas'ud, katanya Anda melarang wanita menyambung rambut. Ibnu Mas'ud benar. Ibnu Mas'ud berkata, iya memang benar. Wanita itu berkata, apakah larangan itu ada di dalam Al-Quran atau engkau dengar langsung dari Nabi? Abdullah bin Mas'ud bilang, aku dapati larangannya di Al-Quran dan di sabda Nabi. Wanita itu berkata, demi Allah, saya sudah buka-buka mushaf Quran dari awal sampai akhir. Kok tidak saya ketemukan itu larangan menyambung rambut? Maka Ibnu Mas'ud berkata, bukankah di dalam Al-Quran ada ayat wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terima, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Bukannya ada ayat begitu? Dijawab, ya iya. Ya itu sudah. Ya, itu sudah larangannya. Sedangkan di dalam hadis, ya, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil namisah
wal washir wal wasilah wal washimah illa minda. Adapun larangan dari hadis tadi kamu tanya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW melarang atau melaknat mencabut bulu dahi, maksudnya apa ini? Alis, mengikir gigi, menyambung rambut, dan mentato, kecuali apabila ada faktor sakit. Begitu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, kita perhatikan ya, ketika dijawab oleh Ibnu Mas'ud, di dalam Al-Quran ada larangannya. Mana larangannya? Di Quran nggak ada tuh larangan menyambung rambut. Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, bukankah ada ayat apa yang dilarang Nabi maka tinggalkan? Itu larangannya dalam Al-Quran. Sedangkan rinciannya di dalam hadis, Nabi SAW melarang orang al-wasilah, yaitu menyambung rambut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin ini semua jelas menggambarkan kepada kita, kalau ada yang berkata kepada kita apa-apa sunnah, dikit-dikit sunnah, semuanya sunnah, gak bisa kah Islam itu biasa-biasa aja? Kayak kita ini loh, yang penting kan itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, umroh, dah. Ya, semuanya kok kayaknya susah. Haji ya haji. Kenapa sih haji harus ada sunnahnya begini, harus begitu. Puasa ya puasa aja. Yang penting kan makan sahur, menahan lapar, haus, dan syahwat sampai maghrib, kan selesai. Kenapa harus ditekankan dengan sunnah-sunnah? Maka jawabannya, coba kita hafalkan satu dari Al-Quran ini, satu saja dari sunnah ini, dan satu saja dari athar sahabat. Insya Allah kita akan kuat dalam memberikan hujjah. Berikutnya adalah tentang hadis ahad, tapi ini bahasan yang cukup panjang, dan kalau dibahas sekarang nanti selain tidak cukup waktu juga pasti akan gantung pembahasannya. Mungkin ini dulu. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Jika ada yang tidak bertentangan dengan hadis, maka ini pertanyaan. Perkataan saya tadi tentang athar bila bertentangan dengan hadis. Maksud saya begini. Satu, secara umum tidak mungkin sahabat Nabi menyengaja menyelisihi Nabi. Setuju? Tidak mungkin seorang sahabat Nabi sengaja menyelisihi Nabi untuk bisa bertentangan dengan Nabi, untuk keluar dari sunnahnya Nabi. Tidak mungkin seorang sahabat demikian. Sehingga secara umum tidak mungkin athar sahabat menyengaja untuk menyelisih sunnah. Secara umum tidak mungkin seorang sahabat menyengaja untuk menyelisihi sunnah. Manakala kita mendapati ada athar seorang sahabat Nabi, secara umum kalau kita lihat kok kayaknya bertentangan, maka kita husnuzon tidak mungkin sahabat Nabi ini memang mengadakan demikian dalam rangka untuk menyelisih sunnah Nabi. Bisa dipahami gak? Teman-teman bisa paham? Kayaknya ada yang tidak paham. Soalnya tidak gini berarti teman. Ulang ya. Abu Hurairah paham? Ulang sekali lagi. Saya khawatir nanti jadi salah persepsi. Ini sunnah Nabi. Misalnya tadi saya kasih contoh, Nabi berwudu sampai dengan siku. Oke? Secara umum
para sahabat pasti mengikuti bagaimana tata cara Nabi berwudu. Betul? Setuju nggak? Oke. Maka secara umum tidak mungkin ada seorang sahabat bikin cara wudu sendiri dalam rangka menyelisihi Nabi. Setuju? Tapi kita dapati mungkin ada athar sebagian sahabat, 1 atau 2 orang, kok wudunya tidak seperti Nabi. Contohnya siapa tadi? Abu Hurairah. Abu Hurairah ada athar dari beliau kalau bersendirian, di kesendiriannya, tidak dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, maka beliau kalau berwudu sampai ketiak. Ini ijtihadnya siapa? Abu Hurairah. Kita dapati ada athar Abu Hurairah, ada sebagian dari perbuatannya yang tidak sesuai dengan Nabi. Kembali kepada kaidah pertama, seorang sahabat Nabi tidak mungkin menyelisih Nabi dan sunnahnya Nabi. Betul? Nah, maka ini yang saya maksud. Apabila kita dapati ada athar sahabat kok bertentangan dengan sunnah Nabi, maka dahulukan sunnah Nabi. Tapi kita yakini dulu bahwa athar ini tidak mungkin diadakan sengaja dalam rangka menentang Nabi. Apa motivasinya Abu Hurairah untuk melakukan demikian? Bahwa dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda bahwa nanti di hari kiamat kaum muslimin akan dibangkitkan dalam kondisi wajah-wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya karena bekas wudhu. Maka dia pun berijtihad, kalau begitu supaya panjang, supaya ini nanti cahayanya tidak cuma segini dan semata kaki, maka apa katanya? Panjangkan. Siapa yang mau dipanjangkan cahayanya, panjangkan. Maka dia pun memanjangkan sampai sini. Cuma kita yakin juga pasti sahabat Nabi yang lain tidak akan setuju. Buktinya memang wudu sampai ketiak itu hanya perbuatannya Abu Hurairah. Sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mempraktekkan. Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwa Nabi dulu mengajarkan bahwa kita itu disunnahkan di dalam wudu mempersedikit air. Makanya ada Nabi wudu cuma dengan 1 mud. Ya kan? Salah satu sunnah Nabi adalah tidak boros dalam penggunaan air. Kalau seandainya logika dan ijtihadnya Abu Hurairah itu benar, maka Nabi tidak mungkin suruh wudu, tapi mandi sekalian. Jadi nanti betul-betul bukan cuma bercahaya ini dan itu, tapi semua badannya. Bisa dipahami? Itu yang saya maksud dengan apabila ada athar kita lihat kok bertentangan dengan hadis, maka dahulukan hadis. Yang kedua, yakini bahwa tidak mungkin si pemilik athar menyengaja untuk menyelisih sunnah Nabi, karena seorang sahabat Nabi tidak mungkin demikian. Ada pertanyaan? Ayan, masih 3 menit. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya simpulkan sunnah Nabi itu adalah hujjah yang harus diikuti. Dia termasuk rujukan di dalam beragama. Dalilnya diantaranya adalah firman Allah, wa ma atakum rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Muhammad terima, apa yang dilarang tinggalkan. Nabi bersabda, setiap umatnya akan masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ada yang bertanya siapa yang enggan, maka beliau mengatakan yang taat kepada Nabi masuk surga, yang tidak taat kepada Nabi berarti enggan, berarti tidak mau masuk surga. Ada perkataan Umar bin Khattab, sesungguhnya kalau bukan karena aku lihat Nabi pernah mencium Hajar Aswad, saya juga tidak cium Hajar Aswad. Ini menunjukkan bahwa semangatnya sahabat Nabi, apa yang mereka lihat dari Nabi maka mereka kerjakan, meskipun kadang mereka tidak mengetahui sebab musababnya. Ada perbuatan Nabi lepas sendal di dalam sholat,
para sahabat ikut lepas sendal. Ada perbuatan Nabi kalau melewati sebuah pohon di Madinah maka beliau menenggokkan kepalanya, maka Ibnu Umar juga melakukan yang sama. Ada seorang wanita nanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, katanya engkau melarang wanita menyambung rambut. Emangnya ada di Quran? Emangnya ada di hadis?" Ibnu Mas'ud bilang, "Iya, di Quran, di hadis." Wah, saya baca Quran tuh dari awal sampai akhir nggak ada tuh larangan menyambung rambut. Apa kata Ibnu Mas'ud? Bukankah ada ayat wa ma nahakum anhu fantahu? Apa yang Nabi larang maka tinggalkan, ya kan? Ya iya. Nah, Nabi melarang. Bahkan Nabi melaknat wanita yang minta untuk disambungkan rambutnya, dia menyambung rambut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam pembahasan hadits ahad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.